Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang masih anget-angetnya dan baru saja rilis berjudul Alarm 2025. Sudah bisa dipastikan film ini tidak akan gagal karena diperankan oleh aktor-aktor hebat seperti Scott Eastwood dan Sylvester Stallone yang lebih dikenal lagi dengan si Rambo. Karena film ini sangat seru dan membrutalkan, tanpa banyak basa-basi kita langsung gaskin saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang kala itu tengah berlibur di pedesaan Polandia. Diketahui kalau si suami bernama Joe sedangkan istrinya bernama Laura. Ternyata mereka berdua ini adalah mantan agen rahasia terbaik Amerika yang memutuskan pensiun dini demi menjalankan rumah tangga yang serius. The French couple. We met them yesterday. 30 menit kemudian Joe dan Laura sarapan bersama dengan dua orang turis berasal dari Prancis yang juga sedang berlibur di sana. Mereka berempat pun lanjut mengobrol membahas tentang pengalaman serta pekerjaannya masing-masing. Si turis wanita bercerita kalau dirinya adalah seorang dokter di rumah sakit. Lalu ia bertanya kepada Joe dan Laura tentang pekerjaannya. Akan tetapi Joe dan Laura tidak mengatakan kalau mereka adalah mantan agen rahasia dan lebih memilih berbohong dengan mengatakan jika mereka berdua mempunyai usaha toko. Oh my god. I can see that a little bit. Yeah. Just a little bit. Mild. Selesai sarapan pagi, Joe dan Laura kembali ke penginapan. Di sini Joe mengajak Laura agar pergi menjelajahi pedesaan tersebut dengan para turis yang lainnya. Namun Laura menolak karena ia sedang tidak enak badan. Laura mempersilahkan Joe kalau ingin pergi menjelajah, sedangkan dirinya akan menunggu saja di penginapan. Pada akhirnya Joe pun akan berangkat dengan turis yang lainnya. Namun sebelum itu Joe mengambil dulu senjata untuk berjaga-jaga jika di perjalanan ada hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Joe dan para turis lainnya didampingi oleh guide tour untuk berkeliling masuk ke dalam hutan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan dua orang anggota CIA yang sedang menerbangkan pesawat capung. Mereka terbang menuju ke hutan yang mana Joe CS sedang berkeliling. Hingga tiba-tiba kedua anggota CIA tersebut ada yang menembak dari belakang dan otomatis pesawatnya terjun bebas ke dalam hutan. Joe yang mendengar suara ledakan, ia pun langsung mendatangi asal dari ledakan itu. Laura sendiri yang berada di penginapan, ia juga melihat asap tebal hitam di tengah hutan dan seketika menjadi khawatir kepada Joe suaminya. Dengan cepat Laura mengirim pesan kepada Joe dengan menggunakan ponsel satelitnya. Kembali pada Joe beserta rombongan turis yang dibuat terkejut tatkala melihat kalau ledakan tadi berasal dari kecelakaan pesawat. Joe dan si dokter yang pernah sarapan bareng segera memeriksa keadaan pilot. Namun mereka berdua sudah tewas dengan kondisi tertembak di kepala. Seketika Joe dan si dokter menyadari kalau pesawat ini bukan kecelakaan biasa melainkan sengaja ditembak oleh seseorang. Bukan hanya itu, sebagai mantan agen rahasia terbaik, Joe juga dapat mengetahui kalau kedua pilot ini adalah agen CIA yang tengah menyamar. Tak berselang lama Joe menemukan sebuah hard drive di saku baju salah satu agen CIA itu dan Joe langsung mengambilnya. Di sini si dokter sempat melarangnya karena hard drive tersebut bukanlah milik Joe. Namun Joe tetap mengambilnya sambil berkata kalau di dalam hard drive itu pasti menyimpan banyak rahasia. Di waktu yang sama Joe dan si dokter baru menyadari kalau radio di pesawat masih aktif. Sehingga percakapan mereka tadi didengar oleh kantor pusat. Flight bill.
Benar saja, rupanya dari kantor CIA telah mendengar percakapan Joe yang mengambil hard drive tadi. Salah satu agen CIA pun segera melaporkan kepada ketua CIA tentang Joe yang telah mengambil hard drive-nya. Si ketua CIA langsung menanggapi hal tersebut karena ternyata hard drive itu sangatlah penting dan berisi semua bukti-bukti kebusukannya. Si ketua CIA bertanya di manakah lokasi pesawat anak buahnya jatuh. Orang itu menjawab kalau lokasinya berada di tengah hutan yang ada di pedesaan Polandia. Adegan berpindah kepada Joe yang kini memerintah si dokter dan turis lainnya agar kembali ke penginapan karena di sini tidak aman. Namun sialnya belum keburu pergi, tiba-tiba mereka semua dikepung oleh sekelompok tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran ini diketuai oleh pria bernama Orlin, ini orangnya. Dengan songong Orlin bertanya kepada Gator sedang apakah mereka di sini. Si Gator menjawab kalau mereka semua adalah turis yang tengah berlibur dan tak sengaja melihat kecelakaan pesawat ini. Selanjutnya Orlin bertanya kepada si dokter tentang dari manakah asalnya. Namun karena si dokter tidak mau menjawab, inilah yang Orlin lakukan. Setelah menghabisi si dokter, Orlin bertanya kepada Joe apakah ia menemukan hard drive di pesawat itu. Joe menjawab tidak tahu yang padahal hard drive tersebut berada di tangannya. Orlin sempat menodongkan senjata kepada Joe untuk mengetahui kalau Joe bohong atau tidak. Namun karena Joe bukanlah orang sembarangan, tentunya ia bisa tetap tenang hingga membuat Orlin percaya kalau Joe tidak sedang berbohong. Ketika para anak buah Orlin akan memeriksa pesawat yang terjatuh, Joe pun langsung bergerak dan inilah aksinya. Kemudian Joe berusaha kabur dengan mencuri satu mobil musuh. Namun sialnya mobil tersebut malah kehabisan bensin dan berhenti di tengah jalan. Untungnya Joe langsung merebut motor dari salah satu musuh lalu ia pun berhasil pergi dari sana. Adegan berpindah kepada seorang pria tua yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu si Rambo atau di film ini ia bernama Chester. Ternyata Chester ini adalah agen rahasia sama seperti Joe. Namun sampai sekarang ia masih aktif bekerja untuk pemerintah. Di sini Chester dihubungi oleh si ketua CIA yang memberi misi untuk menangkap Joe di pedesaan Polandia. Chester sempat bertanya bukankah Joe telah pensiun 5 tahun yang lalu dan kenapa mesti ditangkap. Si ketua CIA menjelaskan kalau Joe sudah mencuri hard drive penting milik CIA. Jadi mau tidak mau mereka harus menangkapnya. Si ketua juga berjanji kalau Chester bisa menangkap Joe sambil merebut hard drive-nya, maka ia akan memberikan gaji 2 kali lipat daripada biasanya. Chester yang merasa ini adalah tugas negara, ia pun menerima misi dari ketua CIA. Hingga hari itu juga Chester terbang ke Polandia. Kembali pada Orlin, si ketua tentara bayaran yang kini sudah kehilangan jejak Joe. Akan tetapi Orlin yakin kalau Joe masih bersembunyi di sekitaran hutan ini. Orlin pun berteriak mengatakan kalau sebaiknya Joe menyerah saja. Karena jika tidak ia akan datang ke penginapan lalu menyandra semua turis di sana termasuk Laura istri Joe. Joe sendiri yang memang sedang bersembunyi dan mendengar ancaman Orlin, ia pun segera menghubungi Laura dan memintanya bersiap karena bahaya akan segera datang. Mendengar kabar dari Joe, Laura langsung saja menyiapkan persenjataan lalu berubah ke mode perang karena kita tahu kalau ia juga adalah mantan agen rahasia terbaik sama seperti Joe. Selanjutnya Laura pergi ke tetangga kamar di penginapan. Lalu meminta si tetangga agar bersembunyi di bawah kasur karena sebentar lagi bahaya akan datang. Setelah mengamankan si tetangga, benar saja ternyata ada 3 orang anak buah Orlin yang datang ke penginapan lalu masuk ke dalam.
Namun baru saja masuk, ketiga orang itu langsung dihabisi oleh Laura dan inilah aksinya. Di sisi lain memperlihatkan Chester, si agen rahasia suruhan ketua CIA, baru tiba di hotel yang ada di pedesaan itu. Dengan teganya Chester memberikan racun kepada orang yang telah mengantarnya sampai ke hotel ini demi menguji keampuhan dari racun tersebut. Terlihat orang itu yang tiba-tiba tewas di tengah jalan setelah keluar dari hotel. Melihat hal tersebut, Chester sendiri malah tersenyum karena racun buatannya kini telah teruji sangat ampuh. Berpindah kepada Joe yang baru sampai di pedesaan. Joe langsung saja mencari tempat istirahat dengan membobol salah satu rumah milik warga. Beruntung di sana sedang tidak ada siapa-siapa sehingga Joe dapat beristirahat sejenak. Dengan menggunakan telepon rumah, Joe menghubungi si ketua CIA. Di sini Joe bertanya memang apa isi dari hard drive yang ia temukan ini. Sampai-sampai banyak sekali orang yang mengincarnya. Si ketua beralasan kalau hard drive tersebut berisi data penting pemerintah Amerika sehingga lebih baik Joe mengembalikannya. Namun Joe tidak sebodoh itu sebab ia sudah mengetahui kalau hard drive tersebut berisi tentang kebusukan si ketua CIA berikut dengan pejabat tinggi lainnya. Kemudian Joe mengatakan kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah memberikan hard drive itu. Karena dari dulu Joe sangat tidak suka melihat tikus-tikus berdasi seperti si ketua CIA dan pejabat lainnya. Joe berencana akan membongkar isi dari hard drive-nya lalu ia sebarluaskan kepada seluruh publik. Mendengar itu semua jelas membuat si ketua CIA panik dan ia pun langsung melacak keberadaan Joe lewat panggilannya. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Joe, si ketua CIA segera menghubungi Chester. Si ketua memberikan lokasi Joe kepada Chester dan ia sangat berharap kalau Chester dapat menghabisi Joe lalu merebut hard drive-nya. Tanpa menunggu lama, Chester bergegas pergi mendatangi lokasi Joe yang bersembunyi di rumah warga. Kembali pada Joe yang kini menghubungi Laura istrinya. Joe meminta maaf karena semua kekacauan ini disebabkan oleh Joe yang mengambil hard drive milik ketua CIA dari pesawat yang jatuh sebelumnya. Semua ini Joe lakukan demi membongkar kebusukan mereka semua, agar tidak ada lagi tikus-tikus berdasi di negara Amerika. Tampaknya Laura sangat mendukung keputusan Joe. Laura juga meminta Joe agar selalu berhati-hati dan jangan mencemaskan dirinya sebab Laura bisa jaga diri. Setelah panggilannya dimatikan, tiba-tiba Joe kedatangan tamu yaitu Chester. Dengan sangat santai Joe menyambut Chester karena sebelumnya mereka sudah saling kenal. Sama halnya dengan Chester yang seolah-olah sedang bertamu kepada teman lama, bahkan mereka sempat menanyakan kabar masing-masing. Kemudian secara baik-baik Chester bertanya apakah Joe telah mengambil hard drive di kecelakaan pesawat anggota CIA. Di sini Joe berbohong dengan mengatakan kalau hard drive tersebut telah direbut oleh Orlin, si ketua tentara bayaran. Namun tentunya Chester tidak percaya begitu saja dan ia pun meminta Joe agar sebaiknya menyerahkan hard drive itu daripada mereka harus saling menghabisi. Agar suasana tidak panas, Chester menuangkan 2 gelas minuman untuk mereka berdua. Namun entah kenapa Joe tidak meminum air tersebut. Selanjutnya Joe malah bertanya tentang siapakah Orlin sebenarnya dan kenapa banyak sekali orang yang mengincar hard drive tersebut. Chester menjelaskan kalau Orlin diperintah oleh intelijen Rusia untuk mencuri hard drive itu. Tentunya jika sampai pihak Rusia mendapatkan hard drive tersebut maka mereka akan dengan mudah menghancurkan Amerika. Mendengar semua penjelasan itu, Joe balik bertanya kenapa Chester percaya kalau di dalam hard drive tersebut adalah data penting Amerika. Bagaimana jika di dalamnya adalah kebusukan-kebusukan ketua CIA dan para pejabat tinggi lainnya? Chester menjawab jika dirinya tidak peduli, yang terpenting ia dibayar sesuai dengan perjanjian setelah mendapatkan hard drive yang dimaksud. I'm gonna have to raise my rates.
Adegan berpindah kepada Laura yang kini mendatangi resto di penginapan. Ternyata di dalam sana terdapat banyak turis yang disandra oleh para anak buah Orlin. Dengan mode senyap, Laura dapat masuk ke lantai atas lalu menghabisi satu anak buah Orlin yang berjaga. Kemudian Laura meminta para turis agar tetap stay, jangan pergi kemanapun. Sebab Laura akan membantai lagi para penjaga di lantai bawah. Di waktu yang sama memperlihatkan beberapa penjaga yang sedang asik abok di lantai bawah. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang jatuh dan ketika dicek ternyata itu adalah teman mereka yang sengaja Laura jatuhkan ke lantai bawah. Kemudian tangan kanan Orlin yang ada di sana memerintah anak buahnya agar mengecek lantai atas, namun malah inilah yang terjadi. Melihat satu anak buahnya lagi yang tewas, si tangan kanan menjadi murka lalu memerintah semua anak buahnya yang tersisa agar naik ke atas untuk memburu pelaku. Setibanya di atas tanpa ampun, Laura langsung habisi mereka satu persatu. Hingga di suatu kesempatan Laura berhasil ditodong lalu diminta untuk menyerah saja. Untungnya Laura masih menyimpan pisau kecil di gulungan rambutnya dan inilah aksi Laura. Setelah berhasil meratakan orang-orang itu, kini Laura harus berhadapan dengan si tangan kanan Orlin dan kita saksikan bersama. Laura yang sudah kelelahan pada akhirnya ia pun dapat dibuat tak berdaya oleh tangan kanan Orlin. Selanjutnya Laura didudukan di sebuah kursi lalu diinterogasi oleh si tangan kanan. Di sini si tangan kanan bertanya kenapa orang Amerika seperti Laura suka sok jago dan menganggap mereka tidak dapat dikalahkan. Laura menjawab kalau dirinya bukanlah orang Amerika melainkan orang Jerman. Kemudian Laura lanjut mengatakan memang kenyataannya ia dan Joe sangat sulit dikalahkan dan mereka sampai dinobatkan agen rahasia terbaik di dunia. Mendengar nama Joe, si tangan kanan pun baru sadar kalau Laura ini adalah istrinya Joe. Dengan segera si tangan kanan memerintah Laura agar menghubungi Joe untuk meminta hard drive itu sebaiknya diserahkan. Laura pun bersedia melakukan hal tersebut asalkan si tangan kanan mengembalikan ponsel satelitnya karena Joe hanya bisa dihubungi melalui ponsel itu. Ketika diberikan, Laura segera memasukkan kode ke dalam ponsel satelit tersebut lalu inilah yang terjadi. You work for them? We work for ourselves. Adegan beralih kepada Orlin CS yang kini mendatangi Joe dan Chester di rumah salah satu warga. Orlin mengetahui keberadaan Joe sekarang karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh salah satu warga yang tak sengaja melihat Joe. Di sini Orlin memerintah 3 anak buahnya agar masuk duluan lalu melawan Joe. Akan tetapi ketiga anak buah Orlin malah tidak mau karena mereka tahu kalau Joe bukan orang sembarangan. Alhasil Orlin menjadi murka lalu menghabisi mereka bertiga. Di dalam kamar terlihat Joe dan Chester yang baru menyadari kalau di parkiran sudah ada Orlin beserta pasukannya. Chester yang sedang duduk, ia pun meminta tolong kepada Joe agar dibangunkan karena pinggangnya mulai terasa sakit. Namun ketika Joe membangunkan Chester, tiba-tiba Chester menjelaskan kalau itu adalah suntikan racun buatannya. Joe hanya akan dapat bertahan selama 24 jam jika tidak minum obat penawarnya. Chester berjanji akan memberikan obat penawar itu asalkan Joe menyerahkan hard drive yang ia bawa. Pada akhirnya Joe bersedia menyerahkan hard drive tersebut, namun setelah mereka berdua dapat menghabisi Orlin dan pasukan. Tanpa menunggu lama, Chester membuka jendela lalu menembak tiang listrik yang membuat mati lampu.
Orlin CS yang masih berada di bawah, ia pun langsung mengerahkan pasukan untuk memberondong kamar Joe dengan tembakan. Di waktu yang sama, Orlin menembakkan senjata asap yang membuat seisi rumah tersebut dipenuhi oleh asap. Selanjutnya barulah para anak buah Orlin masuk ke dalam. Namun Joe dan Chester sudah siap menyambut mereka dan terjadilah peperangan. Di tengah peperangan, Chester meledakkan satu granat yang membuat pintu garasi jebol. Namun karena ledakan itu, hard drive yang berada di tangan Joe menjadi terlempar lalu direbut oleh Chester. Dengan cepat Chester menghajar Joe lalu ia kabur duluan dari tempat tersebut. Joe yang kini tinggal sendiri mau tidak mau akhirnya harus melawan para anak buah Orlin. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Orlin melempar granat yang membuat ledakan cukup besar. Karena ledakan tersebut, Joe menjadi terpental dan kondisinya semakin melemah. Tak lama, Orlin datang menghampiri Joe sambil menodongnya. Orlin sempat bertanya kenapa Joe tidak memberikan saja hard drive itu dari awal agar tidak terjadi kekacauan seperti ini. Joe balik bertanya memang untuk apakah hard drive tersebut sampai-sampai Orlin memburunya. Orlin menjawab kalau hard drive tersebut berisi semua kebusukan ketua CIA dan pejabat tinggi Amerika. Orlin sangat membenci mereka semua dan hanya melalui hard drive itulah ia dapat menghancurkan mereka. Orlin juga menjelaskan kalau yang menembak pesawat capung saat di awal film adalah dirinya demi mendapat hard drive tersebut. Mendengar penjelasan itu, seketika Joe tersadar kalau Orlin bukanlah tentara bayaran suruhan intelijen Rusia. Dan sebenarnya mereka mempunyai misi yang sama, yaitu memberantas tikus-tikus berdasi di Amerika. Pada akhirnya Joe meminta maaf lalu mengatakan kalau hard drive-nya telah dicuri oleh Chester. Jika Orlin mau, mereka bisa bekerja sama untuk memburu Chester yang sepertinya pergi ke resto penginapan untuk memburu Laura istri Joe. Orlin pun menerima tawaran dari Joe dan mulai dari sini mereka bekerja sama lalu bergegas pergi mengejar Chester. Di tengah perjalanan Joe menghubungi si ketua CIA lalu mengatakan kalau dirinya akan membongkar semua kebusukannya. Dengan songong si ketua CIA menjawab bukankah Chester sudah berhasil merebut hard drive itu. Si ketua CIA juga mengetahui kalau Joe sudah disuntik racun oleh Chester yang hidupnya hanya akan bertahan sampai hari esok. Joe menjawab kalau sebenarnya racun itu tidak benar-benar tembus ke kulitnya, jadi dipastikan dirinya tidak akan tewas. Mengetahui hal tersebut, si ketua CIA langsung menugaskan anak buahnya agar mengirim drone penghancur ke lokasi Joe dan Orlin saat ini. Selang beberapa saat terlihat dua drone penghancur yang sudah tiba di udara pedesaan Polandia dan tengah mencari keberadaan Joe. Setelah berhasil menemukan Joe yang sedang dalam perjalanan bersama Orlin, drone penghancur itu otomatis langsung memberondong mereka dengan tembakan. Untungnya Joe dapat menghindar lalu menambahkan kecepatan mobilnya. Akan tetapi drone tersebut terus saja mengejar sambil menembaki Joe dan Orlin hingga mobil mereka harus menabrak resto penginapan. Untungnya Joe dan Orlin tidak apa-apa lalu mereka segera memburu drone. Setelah salah satu drone berhasil dihancurkan, tiba-tiba Orlin menodong Joe dari belakang. Orlin mengatakan kalau mereka memang mempunyai misi yang sama untuk memberantas tikus berdasi Amerika. Namun ia ingin melakukan hal tersebut seorang diri tanpa bantuan dari siapapun.
Di sini Joe pun hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Laura, istrinya. Belum selesai sampai di sini karena mereka berdua harus diserang oleh satu drone lainnya dan terjadi ledakan besar. Beruntung Laura dan Joe masih selamat meskipun keduanya terluka cukup parah. Pagi harinya Joe membawa Laura ke pinggir danau. Ternyata luka tusukan saat berduel dengan tangan kanan Orlin baru terasa sekarang yang membuat Laura menjadi melemah. Sebisa mungkin Joe mengobati Laura sambil menenangkannya dan alhamdulillah itu membuat Laura sedikit membaik. Tak lama mereka kedatangan Chester yang entah telah dari mana. Joe bertanya kenapa Chester masih berada di sini, bukankah seharusnya ia sudah pergi ke Amerika untuk memberikan hard drive tersebut. Chester menjawab jika ia tidak bisa pergi dikarenakan seluruh badannya tiba-tiba melemah. Kemudian Joe mengeluarkan obat penawar racun sambil berkata kalau sebenarnya Chester lah yang telah ia racuni, bukan dirinya. Seketika Chester tersadar jika minuman yang sebelumnya ia minum telah dicampuri racun oleh Joe. Pantas saja Joe sama sekali tidak mau meminum air tersebut. Di sini Joe berjanji akan memberikan obat penawarnya asalkan Chester mengembalikan hard drive itu kepada dirinya serta membantu untuk menghancurkan si ketua CIA dan pejabat korup lainnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Chester menyetujui tawaran dari Joe dan mulai dari sini mereka pun bersatu. Good move. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.